mereka tidak berusaha untuk menyelesaikan masalah dan persoalan sendiri, menyelesaikan pertempurannya sendiri, gitu. Langsung betapa lagi gitu. Halo milenial, jumpa lagi dengan saya Iji Jailani, pendiri komunitas Rindu Diskusi, dan kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu salah satu tokoh besar, aktivis, pengasuh pondok pesantren, pengurus jamaah dan jamiyah Ormas Keagamaan Islam di Kota Bandung, itu Kang Mako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita akan bahas dengan Pak Kiai Mako, Pak Kiai Haji Mako ini tentang hal yang tidak pernah teman-teman duga. Kita kan bicara perempuan, tapi tidak dalam perspektif gender yang mungkin dibahas di dunia kampus, tapi kita bicara dari perspektif film. Jadi kita akan bahas film dengan kronolog, dan tidak tanggung-tanggung, filmnya itu bukan film Islami, tapi film Mahakali, salah satu sejarah dalam kebudayaan Hindu. Sebelum bahas film, saya ingin perkenalkan diri. Ini adalah dibuatkan oleh teman saya, yaitu Mubtada. Dia yang punya merek namanya Mubtada. Bukan khobar ya? Bukan. Mubtada walis marmul ari, walau walis marmul musnul ilai. Dia masih ingat kan? Dikit-dikit sudah punya souvenir buat akang. Ini kelasnya, silakan. Nah, ini diberikan ke Mas Kan? Buat akang. Woi. Mau dipakai, mau disimpan, boleh. Bahannya adem, nyaman, mereknya keren. 30S. Wow. Tiga. Wow. Keren sekali. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Ini bener nih. Nah, di sininya, keluhnya, walaupun itu lucu. Dan Gus Dur, nah, luar biasa ya. Ki Abdurrahman Wahid, guru bangsa kita. Ya. Terima kasih Iji, terima kasih Mubtada. Kenapa sih film ini penting untuk kita bahas? Misalnya, Kita harus bisa menyelesaikan masalah yang datang. Karena hidup hanya memiliki dua pilihan. Kau lari darinya atau berperang dengannya. Bahwa setiap perbuatan pasti akan ada pelajaran. Aku perbuatan. Aku kebebasan. Aku cahaya. Dan aku kegelapan. Aku adalah jalan dan juga tujuan. Aku adalah cinta dan juga pengorbanan. Aku dunia, aku juga alam semesta. Aku akhir, aku juga awal. Aku Gauri. Aku Kali. Aku adalah Mahakali. Lari dari masalah bukanlah penyelesaiannya, maka kita harus menghadapinya. Lalu kenapa kau Mahakali? Kau tetap seorang wanita kan? Wanita hanya akan hidup di bawah kaki pria. Yang menganggap wanita sebagai debu kaki, maka aku akan membuat mereka semua menjadi debu. Pria yang merusak keyakinan wanita, maka dia tidak berhak untuk hidup. Suami harus melindungi istrinya dan menghormati istrinya. Lalu suami seperti apa yang berani menginjak istrinya? Yang memaksa istrinya untuk berbuat kesalahan? Suami macam apa dia? Seorang suami akan melakukan tindakan demi kebaikan istrinya. Lalu yang menggunakan kekuatan istri untuk keegoisannya. Suami macam apa dia? Suami dan istri membina rumah tangga bersama. Mereka harus sejajar. Suami yang berani merendahkan istrinya dan menganggapnya sebagai pelayan, maka kau tidak pantas menjadi istri dari suami itu, Daruka. Aku paling tidak suka dengan pria yang mempermainkan cinta seorang wanita. Katakan,
siapa yang telah mengandungmu dalam kandungannya? Siapa yang bersedia untuk meninggalkan rumahnya dan pergi ke neraka? Siapa yang sanggup menjaga seluruh keluarga? Dan siapa yang memberinya keturunan? Siapa yang akan bisa mengendalikan amarahnya? Terkadang demi mendapatkan kedamaian, kita harus berperang. Hanya ada dua cara yang bisa menenangkan wanita yang marah, Laksmi. Tunjukkan wujudnya sebagai seorang istri, atau tunjukkan wujudnya sebagai seorang ibu. Kekuatan terbesar adalah yang bisa mengendalikan diri sendiri. Kasih sayang seorang ibu merupakan kekuatan terbesar di alam semesta ini. Jadi dalam perspektif perempuan, dalam perspektif gender, justru kekuatan terbesar itu adalah kasih sayang seorang ibu. Ini menarik, dan ini dalam teologi Hindu. Ini gimana buat Kang? Iya. Film ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harus diingat pertama bahwa dunia ini penuh dengan hal yang sebenarnya universal ya. Masalah kemudian pilihan beragamanya yang berbeda-beda. Ini bahasa Islam hidayahnya masing-masing. Itu pilihan. Nah, tetapi harus diingat di dalam universalitas kasih sayang dan lain sebagainya itu sama. Contohnya, jadi kita tetap bisa mengambil pelajaran dari para pendahulu-pendahulu kita. Ingat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalan siapa itu Kang? Siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang yang telah diberi nikmat. Artinya orang-orang yang telah tercerahkan, menerima pencerahan, dan itu juga bisa kita lihat lagi. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya puasa itu juga dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Ada kebaikan-kebaikan juga tuh di situ. Ada juga di agama-agamanya juga berpuasa kan? Berpuasa dong. Namanya puasa aja emang bahasa Arab puasa. Kan bukan. Betul. Kalau bahasa Arab kan siam, saum gitu ya. Imsak gitu. Kalau puasa jelas bahasa mana tuh? Bahasa mana? Ya jelas bahasa Hindu lah. Dari upawasa. Iya, upawasa. No, puasa yang sosok Islam. Upa itu apa? Wasa itu artinya kepada Tuhannya, menahan diri dari hal yang itu untuk Tuhannya. Banyak. Kita tuh sebenarnya hidup di Indonesia ini luar biasa, bersentuhan dengan banyak kebudayaan, banyak bahasa dan lain sebagainya, banyak agama-agama. Tetapi masing-masing memiliki jati dirinya sendiri-sendiri. Ini keren. Nah, pelajaran tentang Mahakali tadi sebenarnya yang harus kita ambil adalah bagaimana perjuangan seorang perempuan yang bernama Parwati. Betul. Parwati ini adalah seorang gadis biasa awalnya. Dia kemudian dibesarkan di lingkungan di mana laki-laki itu adalah superior. Patriarki ya. Iya, udah patriarki. Dan kemudian dia menerima pencerahan dari seorang guru, dalam hal ini adalah Siwa, yang kemudian jadi suaminya itu Dewa Siwa itu dan disebut Maharaja gitu. Nah, dia dijelaskan bahwa apakah benar seperti itu bahwa pria lebih unggul dari wanita dan lain sebagainya gitu. Kemudian setelah menerima pencerahan, kelak Parwati ini akhirnya menjadi seorang yang kuat sekali. Dia seorang pejuang, dia menjadi pembela kaumnya dan lain sebagainya yang bernama Mahakali. Tetapi prosesnya tidak sesederhana ini. Kerennya nih, si gurunya ini, si pembimbingnya ini tidak langsung ngasih apa kamu harus begini enggak. Nih, Parwati ini lari ketika dikejar-kejar oleh bangsa iblis raksasa itu. Mereka nih mau menyerang kerajaannya dewa-dewa. Kalah dewa-dewa ceritanya. Bersembunyilah di satu gunung tempat Parwati berada sama suaminya. Namanya Gunung Kailas. Ternyata
ketika sudah menjadi Mahakali, dia berubah menjadi pribadi yang penuh dengan energi besar, menghancurkan dan sebagainya, kayak gitu. Parwati ketika dia mau minta pertolongan ke suaminya, dalam hal ini Siwa, apa yang dilakukan? Siwa nggak langsung main tolong-tolong langsung, Pak. Iya, betul. Dia malah ngomong apa? Begini omongannya tuh. Kalau ente jadi wanita pasti gimana gitu rasanya nanti gitu gini. Kenapa sih wanita selalu mendatangi laki-laki untuk menyelesaikan masalah-masalahnya? Selalu berkonsultasi kepada laki-laki untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya. Kenapa mereka tidak berusaha untuk menyelesaikan masalah dan persoalan sendiri, menyelesaikan pertempurannya sendiri? Gitu, langsung betapa lagi gitu. Bingung ya. Bingung kan perempuan itu. Perempuan aja bingung. Parwati itu keluar dengan amarahnya, baik aku akan hadapi, aku ini adalah ibu dari gunung ini, pelindung dari para orang-orang, hewan-hewan, pohon-pohon dan juga yang berlindung di bawah gunung ini. Maka dia keluar berteriak kencang, baru berteriak gitu. Hancur 60.000 pasukan musuhnya. Itu baru teriakannya. Teriakan perempuan. Itu bisa menghancurkan. Belum ini ya, gerakan-gerakannya. Nah, ternyata kan nyerbu lagi, nyari yang lebih sakti lagi. Si iblis gak patah semangat. Iblis itu ada itu yang harus kita ingat. Iblis itu gak pernah patah semangat untuk menggoda dan menjerumuskan kita. Sementara kita tuh suka hancur dan mudah galau. Iblis mah nggak pernah berhenti untuk berusaha membuat kita masuk ke dalam kelompoknya. Belajarlah dari iblis. Iya, belajar bagaimana agar tetap semangat tuh untuk mencapai sesuatu. Ya, maaf ya, jangan lihat kopiannya kalau nggak kayak gini. Ini lihat saya sebagai temennya. Iya. Nah, terus kemudian ada yang keren banget yang tadi disebutkan tuh dialog di dalam sebuah hutan. Dalam sebuah hutan, di hutan itu ada yang namanya Daruka, seorang raksasa perempuan yang dia dipaksa oleh suaminya untuk menjebak Parwati. Parwati yang membuatnya senang, disenangkan. Jadi dia datang memberikan anugerah, kalau bahasa kita tuh memberikan anugerah bahwa Daruka akan menjadi penguasa hutan ini. Selama di Daruka jadi penguasa di hutan itu, maka semua yang ada di hutan itu harus tunduk pada Daruka. Kayak gitu. Nah, ketika Parwati datang ke situ, Daruka tidak mengizinkannya keluar atas perintah suaminya. Maka kalimatnya tadi, Suami seperti apa? Gitu. Yang dia dengan keegoisannya memanfaatkan istrinya untuk melakukan kejahatan. Betul. Langsung kritik lagi dari Parwati kepada Daruka yang perempuan. Dia mengkritik, istri seperti apa yang membiarkan suaminya berada pada kemungkaran, kalau bahasa gitu, tanpa melakukan apapun. Gitu. Ini keren sih, asli ini keren banget. Jadi harusnya memberikan saling mensupport untuk menjadi lebih baik gitu. Dan di akhirnya dia muncul sebagai Mahakali. Dia muncul bahwa wanita tidak bisa dihinakan, dijajah seperti ini. Dia punya kekuatan, dia juga punya intelektual yang sama, tubuh yang sama seperti laki-laki dan sebagainya. Dan dia punya hak untuk bisa hidup dan memberikan pelajaran kepada anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, mendapat hak pendidikan dan lain sebagainya. Maka dia kemudian menunjukkan kekuatannya, hancur semua, kalah terus dia. Dan tadi yang diceritakan oleh Ji tentang terus kemudian bagaimana cara menenangkan Mahakali ketika dia sudah menjadi seperti senjata yang tidak terpadamkan gitu, seperti kobaran api amarahnya. Ternyata kalau wanita marah itu takut. Di luar bisa perkasa, di luar iya. Jenderal-jenderal aja. Sama istri-istrinya. Kenapa diomel-omel terus? Yang paling keren kan juga ada Sayyidina Umar bin Khattab. Orang-orang kan selalu bilang Sayyidina Umar bin Khattab itu tegas, keras, macam galak gitu kan. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab bagi saya ada seorang yang sangat luar biasa sabarnya.
Anda belum tentu kuat diomelin perempuan. Sayyidina Umar bin Khattab itu sabar menerima omelan istrinya. Sabar ya. Sabar. Dan ketika ditanya sama temennya, kok kamu diem aja Sayyidina Umar? Diomel-omelin kayak gitu. Apa kata Sayyidina Umar? Kamu harus ngerti, istri itu banyak sekali bebannya, udah bantuin kita banyak hal. Kalau sekedar diomelin biasalah, jangan baper. Jangan baper ya para Gitu. cowok. Nggak mungkin istri minta maaf duluan, nggak mungkin. Gak mungkin. Nggak mungkin. Memang sudah tabiatnya. Memang laki-laki harus minta maaf duluan, baru kemudian dia akan Kang maafin adik juga, dan maafin Neng juga ya, gitu. Jadi kamu kalau ngotot bahwa perempuan harus minta maaf duluan, itu mimpi. Kemudian di sini di dalam kisah Parwati ini, perjuangan Parwati hingga menjadi sosok yang berkarakter lah kayak gitu. Itu ternyata ketika marah hanya bisa dimenangkan dengan dua hal. Yang pertama, tunjukkan kepada si perempuan itu bahwa dia itu seorang ibu, kasih sayang seorang ibu gitu. Yang kedua, tunjukkan bahwa dia itu seorang istri gitu. Kalau marahnya sama suami gimana? Sama. Cara jadi istri gimana? Sama. Tunjukkan dong bahwa dia itu seorang istri, bukan musuh di dalam rumah tangga. Ya, jangan ambil atas, Pak. Memangnya main bola pura atas pura bawah pura setengah dan lain sebagainya. Jika kau sudah menemukan yang tepat, jangan biarkan dia berjalan di depanmu, jangan pula biarkan dia berjalan di belakangmu, tapi ajak dia berjalan di sisimu. Kan begitu. Saling mengisi. Nah, Parwati itu ketika awal dia memusatkan diri di belakang suaminya aja. Suaminya kemudian mengajari dia, memberikan pencerahan kepadanya, enggak, kamu juga bisa loh berada di depan dan berada di samping. Di satu waktu kamu tuh orang yang punya kekuatanmu. Engkau bisa, kalau aku Maha Dewa, maka engkau ini Maha Kali. Gitu. Poinnya itu ya kan? Poinnya itu setara. Gitu. Jadi perempuan itu sebenarnya kekuatannya luar biasa kan? Ya cuman kan permasalahan udah ngapain sih perempuan? Ya Allah, tinggi. Nabi Adam aja itu kalau nggak karena cintanya pada ibu setia, mungkin kita masih di surga. Ya kayak gitulah, itu rahmat dari Allah. Lahir kita semua di dunia ini. Cuman ada lagi ya, dari kisah Parwati menjadi Mahakali, terus ada juga kisah-kisah yang kita bisa ambil pelajarannya. Kok apa boleh ngambil pelajaran dari kisah-kisah terdahulu begitu? Nah, gimana kalau ini kan banyak yang lagi puasa Jangan salah ya, Al-Quran itu di dalamnya banyak kisah tentang Alexander Zulkarnain atau Alexander the Great. Iya kan, Alexander Zulkarnain yang mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj, Gog and Magog. Itu kan manakib seperti itu. Nah, kita sekarang lagi bercerita tentang manakib dari seorang perempuan. Gitu. Manakib di dalam itu punya peran-peran penting. Ambil pelajarannya. Gitu. Boleh kan kita belajar dari kisah Mahakali yang ini? Loh, kalau ngambil pelajaran itu ya ada disebut dengan kisah Israiliyat. Nabi mengatakan pada sahabat bagaimana tentang kisah-kisah Israiliyat ini. Tentang kisah Israiliyat itu percaya banget jangan, nggak percaya juga jangan. Tapi dia ada. Kisah Israiliyat itu ya kisah-kisah dari orang-orang terdahulu dari bangsa Israel. Ntar kalau aku ceritain kamu tadi itu Nabi Ibrahim itu istrinya 3 misalkan. Bahkan ada lagi yang bilang 4. Nah itu juga perlu perlahan berjalannya. 1 Siti Sarah, 2 Ibu Siti Hajar, 3 ada Siti Konturoh. Apa itu bang? Siti Konturoh. Belum pernah itu dua kan? Hajar sama Sarah. Konturnya? Konturoh itu istri Nabi Ibrahim dari Indonesia, dari Nusantara. Bukan cocok kita? Enggak dong, kan ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, di dalam kitab kalau itu di Perjanjian Lama dan lain sebagainya ada Konturoh itu. Ada. Jadi kemudian
terus memiliki 6 anak, salah satunya nama anaknya adalah Siapa? Medan. Ini orang Medan jangan orang sana. Tahu sejarah nggak nih? Bener nggak? Makanya Oke. luar biasa harus Cari tuh. lagi. Nah itu terus kemudian banyak sekali kita bisa ambil pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah terdahulu, karena memang sebelum Nabi Muhammad diturunkan orang-orang mengambil kebijaksanaannya dari mana? Dari para leluhur-leluhurnya. Jangan disangka mereka tidak bijaksana, makanya ada pernikahan, ada dan sebagainya kan, itu nilai yang berkembang pada satu wilayah. Kalau di Bisa kita kuat gitu ya, nilai itu kan ini tuh sekitar peradaban 1500 tahun yang lalu sebelum Masehi dan Masehi Nabi, tapi sampai sekarang itu kok bisa gitu, bisa. Nah kan tradisi itu berarti kan berkembang ya, semakin maju, tapi ini nilainya masih ya, luas sekali original. sebenarnya, luas sekali agama itu ya, Oke. luas sekali. Kita lihat, aku tuh sering banget nih, ini sekarang karena ada Kiai Haji Raden Ngabei Agus Sunyoto. Oh iya, oke. Les Bumi itu sebagai salah satu sejarawan yang antik, penulis Atlas Nusantara wafat. Aku mau ambil salah satu pendapatnya bahwa kita itu kenapa sih terlalu sering untuk mendewakan pengetahuan dari luar gitu. Nah, padahal sebenarnya bangsa kita juga punya pengetahuan yang luas. Ini misalkan kamu lihat, pengetahuan itu selalu datang dari Arab atau dari Barat. Bangsa ini itu sebelum itu semua kita punya Gunung Padang tuh di Cianjur, gede banget tuh. Itu kebudayaan mana? Makanya kayak gitu ya. Dan ada namanya kitab Musa Syaroh atau yang di masa Raden Ngabei, di masa Prabu Jayabaya Kediri, itu ada kitab Musa Syaroh. Itu kitab itu berkaitan dengan kalau di dunia ada ramalan Nostradamus tuh. Kalau di kita itu Aduh, gue jadi bodoh. Bukan gue ya, bodoh. dunia ini Pak, ada seorang peramal yang hebat sekali, namanya Nostradamus. Dia itu sudah meramalkan dunia seperti apa. Dari Indonesia itu punya master yang sangat luar biasa dalam urusan prediksi gitu. Di zaman itu ada Prabu Sri Aji Jayabaya dari Kerajaan Kediri. Itu wah, hebat-hebat nih tokoh, mereka melewati masanya, pengetahuannya. Dan ternyata dia punya guru seorang muslim menurut bacaan-bacaan yang dibaca ya. Anda boleh berbeda. Syekh Samsudin. Bukan, Syekh Samsudin. Makanya di Kediri juga. Jadi Saudara, sebelum ada Wali Songo ya? jauh. Itu lebih dulu dari Wali Songo. Itu di masa kerajaan Jayabaya itu di Kediri itu. Nah, banyak Pak, bangsa ini masih terlupa untuk menggali pengetahuan dari dalam negerinya sendiri. Bagaimana sebuah bangsa yang begitu diperhitungkan di masa lalu hingga kekaisaran Cina saja sangat menghormati bangsa ini. Terus bahkan luar negeri ya. Kita armada perang saja kita. Ini belum jauh-jauh ke armada perang Majapahit yang begitu terkenal ya, ekspedisi Pamalayu dan lain sebagainya dari kerajaan Singasari. Ini ada misalkan Lady of Java gelarnya tentang Nyai Ageng Pinatih. Lady of Java kapalnya udah berlayar sampai ke Wimbledon Pak, di Inggris. Itu Tahun itu sudah berapa? itu awal masuknya Wali Songo. Jadi dia ini sebenarnya sah bandar di Palembang, anaknya Arya Damar. Tapi ketika itu Palembang udah ada penguasanya, dia dipanggil oleh Majapahit, dia menjadi seorang perempuan yang menguasai wilayah pelabuhan di Kades di Surabaya. Dari situ, dari wanita bernama Nyai Ageng Pinatih inilah Islam bisa berkembang dengan aman di pesisir utara Jawa, Pak. Karena dia menguasai pesisir utara Jawa armadanya. Dia masuk Islam. Dia Islam. Itu. Karena dialah yang juga membawa Raden Patah dari Raden Patah ini kan orang dari Palembang ya. Itu. Nah, dia dibawa atau Arya Cimbun itu. Dia akhirnya bisa ke tanah Jawa dan mendirikan kerajaan Demak ya, perlindungan itu.
Nyai Ageng Pinate ini adalah orang yang menemukan Sunan Giri atau Raden Samudera di tengah lautan, yang mendidiknya dan lain sebagainya. Akhirnya ada kerajaan Giri Kedaton. Yang santrinya dia udah belajar bagaimana cara membuat undang-undang. Iya, kalau santri sekarang sih undang-undang nggak ngerti Pak. Konon-konon itu dibuat oleh mereka. Dan dalam kitabnya Pak Sunan Giri itu, dalam karya-karyanya kalau kita mau menserusi ya, yang dipelajari oleh Kiai Ahmad Baso, Kiai Ahmad Baso ya, tokoh kita di NU, kita itu kurangnya satu, ngaji tentang sejarah bangsanya.